Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua Tuhan. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Kuasa Yesus yang bekerja, nyata kelawatan-Mu Tuhan. Segala roh setan, roh jahat, roh gelap keluar. Demi nama Yesus yang percayakan, amin. Amin. Mau tanya nih, dari dua pihak, iblis diciptakannya kapan, Pak? Nah kan ini ada ahli setan, ada dokter teologi. Nah, ini kira-kira kita kan kita semua sepakat iblis diciptakan sebelum manusia. Nah, kapan, Pak? Karena di Alkitab nggak dicatat. Apakah ada pendapat dari Pak Daud sama Pak Daniel? Mungkin Pak Daniel dulu ya. Pak Daniel dulu, sekarang akademis. Terus nanti Pak Daud Tony. Nah, ini seru ini. Ya, oke, kalau kita lihat ya, secara iblis itu kan dari Lucifer. Ya, Yesaya ya, Pak. Ya, jadi malaikat itu kan diciptakan oleh Tuhan ya. Nah, malaikat itu diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan untuk melayani Tuhan dan melayani manusia. Tetapi karena Lucifer ini pingin ya, seperti Tuhan gitu ya, berkuasa seperti Tuhan dan seterusnya, maka dia memberontak Tuhan. Nah, kemudian akhirnya malaikat Lucifer ini diusir dari surga kan itu kan. Ya. Nah, kemudian dia menjadi gelap. Nah, maka ada teori bahwa dunia ini dikuasai oleh setan gitu ya. Ya. Maka ketika Tuhan itu menciptakan dunia itu kan ada gelap dan ada terang kan ini kan. Ya. Nah, jadi setan itu lebih dulu dari dunia juga gitu ya. Kalau kita lihat lihat kronologi penciptaannya gitu ya. Loh, jadi gelap yang dimaksudkan itu setan? Iya, setan. Oke. Ya. Nah, kemudian di situ kan terang menguasai kegelapan kan, akhirnya kan begitu kan. Jadi memang setan itu diciptakan, malaikat itu diciptakan sebelum dunia diciptakan karena untuk melayani Tuhan kan begitu kan. Jadi baru dunia, setelah dunia ya cakrawala, kemudian tumbuh-tumbuhan, binatang, baru manusia. Jadi manusia itu adalah ciptaan yang terakhir gitu ya. Ya. Jadi bukan hari yang pertama tapi hari yang terakhir supaya dapat hidup. Ya. Gini, kan. Nah, kemudian setan ini kan sudah kalah dengan Allah, maka bagaimana dia ini akan mempengaruhi manusia supaya manusia ini jatuh dalam dosa, akan menjadi sahabatnya, menjadi temannya kan itu. Nah, ini kronologi apa? Kronologi setan ya, berdasarkan apa? Berdasarkan kitab Kejadian itu. Ya. Itu Pak Michael. Oh gitu ya. Jadi berarti sebelum dunia diciptakan udah ada setan? Ya sudah ada. Berarti yang ditulis oleh kitab Nabi di mana seperti bintang kan turun itu biasa dipakai untuk pacar timur ya. Untuk Lucifer itu berarti setelah itu dia jatuhnya setelah dunia udah diciptain ya. Ya. Karena setan kan roh kan. Ya. Ngerti. Oke. Pak Daud gimana? Nah, nanti saya ada pertanyaan sambungan nih, seru ini seminar ini. Kalau saya, Michael, ya. Jadi pada waktu saya mempelajari ilmu terakhir, ilmu Pamengkang Jagat, ya. Saya ketemu satu roh yang tingginya 3 meter, ya. Rambutnya silver perak, ya. Dan modelnya ini kayak tatahan es. Kayak apa, Pak? Sorry. Seperti tatahan es. Oh iya. Jadi transparan tembus padam. Iya. Dan bumi berputar di bola matanya. Iya. Bumi gitu. Iya. Nah, di situ saya berhadapan gini, Michael. Iya. Gini, Michael. Iya. Selama 7 hari 7 malam. Iya. Disitulah ada namanya itu komunikasi. Iya. Dari batin saya ke rohnya dia. Yeah. Disitulah saya mengetahui berbagai rahasia tentang dia. Yeah. Untuk menemukan rahasia kekuatan.
Ya, ya. Jadi ini, tetapi ingat Michael ya, Ya. saya dapat ini berdasar pengalaman. Ya. Jadi kalau bukan berdasarkan akademis, saya minta maaf dulu. Iya, iya, iya. Iya, siap. Jadi yang paling awal Elohim itu menciptakan malaikat. Ya. Malaikat yang diciptakan yang pertama adalah Mikael. Oh, saya. Nah, Ya. setelah itu Gabriel. Ya. Setelah itu Lucifer, Luciel. Ya. Nah, dan itu Michael ya. Ya. Jadi waktu saya lihat di situ tentang, kan pikiran saya masuk pikirannya dia, Michael. Ya. Itu seperti benturan gini, Michael. Ini cahaya. Jadi firman itu gini, teng, langsung tercipta malaikat berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, Michael. Wow. Tapi situ ada pemimpinnya. Mikael itu jenderal perang, jenderal Tuhan. Gabriel penghulu malaikat. Ketiga, nah, diciptakan malaikat yang paling mulia, Michael. Iya. Dengan ininya, Michael, ini. Iya. Ini, Michael. Nah, lebih kuat, lebih dahsyat, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Nah, dan Lucifer ini malaikat yang dekat dengan Tuhan. Yeah. Membawai sepertiga malaikat. Yeah. Karena dekat dengan Tuhan, Lucifer ini tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Iya, Pak. Ya. Nah, karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Ya. Terjadilah pertempuran di surga. Tuhan pasti tidak memberitahukan rahasianya semua, atau Michael. Ya. Hanya sebagian saja. Lucifer kalah, dibuang ke bumi. Itu seperti bola api, Michael. Iya, Pak. Dan dari situlah kegelapan menguasai. Ya. Nah, itu versi saya, Michael. Iya, iya, iya. Nah, Ya, jadi versinya Pak Daud dari pengalaman nih Pak Daud ya. ya, setelah itu kenapa manusia diciptakan? Ya. Nah, Tuhan sangat sedih dan sangat kecewa dengan pemberontakan Lucifer. Ya. Tapi Tuhan perlu teman untuk berbicara, perlu teman untuk bersahabat, gitu loh, Michael. Nah, karena Lucifer diciptakan lebih mulia, melebihi malaikat-malaikat yang lain, untuk menggantikan posisi Lucifer harus diciptakan yang lebih mulia. Maka diciptakanlah manusia segambar serupa dengan Tuhan. Wow, ya. Artinya kita ini diciptakan lebih mulia dengan malaikat. Wow, wow, amen. Nah, karena itulah Lucifer marah karena posisinya, kedudukannya diambil manusia. Wow. Itulah yang disebut awal peperangan, Michael. Yeah. Makanya iblis menggoda manusia, tidak menggoda kambing. Karena apa? Iblis marah. Yeah. Yeah. Dulu malaikat yang paling mulia menjadi malaikat yang paling rendah, malaikat kegelapan. Iya, 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 iya. Disitulah, Michael, iblis menggoda manusia. Iya. Jadi, kenapa manusia lebih mulia melebihi malaikat? Ingat, untuk menebus manusia, ya. Tuhan tidak utus malaikat menebus manusia, ya. Tapi Tuhan sendiri yang datang menjadi manusia. Iya, iya, iya. Nah, makanya manusia itu lebih mulia melebihi malaikat. Ya, yes, amin. Nah, segambar serupa dengan Tuhan. Amin, luar biasa. Nah, setelah itu pada waktu saya 7 hari 7 malam itu
ada pemahaman di situ. Nah, setelah saya bertobat, ini setelah saya bertobat, Michael. Ya. Nah, setelah saya bertobat, saya dibawa ke surga dan ditunjukkan apa yang akan terjadi dari awal sampai akhir dunia, Michael. Ya. Nah, awal sampai akhir dunia. Nah, tetapi saya tidak diberitahu hari, tahun, dan tanggalnya. Kedatangan. Ya. Nah, disitulah, di surga itulah saya melihat sesuatu banyak rahasia, Michael. Ya. Di situ saya ketemu dua manusia yang masih hidup sampai sekarang, Michael. Ya. Yaitu Dua manusia sampai hari ini hidup. masih hidup. Siapa? Ada di sana. Henoch dan Elia. Ya. Ada di sana, Michael. Ya. Nah, waktu itu saya ke sana memberitahu suatu rahasia-rahasia yang tidak boleh saya ungkapkan, Michael. Ya. Nah, tetapi di situ saya dibawa untuk berjalan ke satu tempat, yaitu untuk menghadap Yang Maha Kuasa, Michael. Ya. Nah, disitulah saya mengerti bahwa saya harus memberikan hidup saya untuk Tuhan, Michael. Amen. Amen. Jadi dua manusia itu masih hidup sampai sekarang, Michael. Saya sampai sekarang wajahnya pun masih ada terngiang dalam hidup saya, Michael. Oh. Nah, dan mereka berbicara dalam suatu bahasa di mana bahasa itu saya ngerti, Michael. Iya. Bahasa roh. Nah, di sana ada bahasa sendiri, Michael. Nah, makanya saya sampai sekarang kalau saya ngomong ini, saya tuh malas untuk berbicara hal ini, Michael. Karena dianggap orang gila. Iya. Termasuk rahasia tentang itu nanti tahun 2021 inflasi stagnasi itu loh, deflasi itu, Michael. Itu adalah pengetahuan pada waktu saya diberitahu mereka juga. Tahun berapa tuh? Itu tahun 96-97. Makanya kalau begitu mendekati tahunnya baru saya ngomong, Michael. Iya. Mendekati tahunnya baru saya ngomong gitu loh. Gitu. Karena saya tidak boleh mengungkapkan rahasia itu semua pada waktu tahun itu, Michael. Jadi seperti 2021 akan terjadi deflasi inflasi ketemu. Nah, itu baru rahasianya saya buka satu lagi gitu loh, Michael. Tak buka satu lagi gitu. Jadi sampai nunggu waktunya yang tepat gitu loh, Michael. Iya. Termasuk nanti pulihnya 2035 itu juga ada, Michael. Iya. Nah, loh, tetapi hal ini itu setitik terang itu 2022 atau 2023 kemarin itu? 2023. Oh, 2023. Masih 1,5 tahun lagi, Pak. Dan termasuk kematian saya pun saya tahu, Michael. Oh gitu. Tetapi hari dan tahun dan tanggalnya tidak dikasih tahu. Tahu caranya mati. Ya. Makanya ada waktunya lebih baik tidak tahu daripada tahu. Waduh. Iya, Pak. Termasuk nanti pengganti saya pun saya dikasih tahu, Michael. Siapa, Pak? Siapa penggantinya? Ayo dikasih tahu. Ada. Tetapi itu kan harus dirahasiakan, Michael. Iya. Soalnya yang bahas setan belum ada, Pak. Adanya ya bahas setan itu langka kalau menurut saya. Ya kan? Karena apa? Jadi pengetahuan itu diberikan pada waktu saya kecelakaan, Michael. Saya dulu kan ini, Michael, lulus Alkitab langsung bisnis, Pak Pendeta. Karena kan, nah di situ Tuhan panggil saya lagi, Michael. Jadi situlah saya diberitahu pengetahuan itu, Michael. Iya. Ya sekarang ini ibaratnya semua tentang hidup saya itu sudah hampir semua tergenapi, Michael. Dari sekarang itu nunggu waktu saya dijemput. Yesus, Pak, jangan cepet-cepet pada. Haleluya. Jangan, kan, Pak. Kalau saya pasti Tuhan memberi waktu yang terbaik karena saya masih ngurusi beras untuk beras di sekolah Inteo sama di gereja, atau Michael. Iya, Pak, jangan, Pak. Sahabat John Pregador, mari kita bersama-sama mendoakan Bapak Daud Tony agar diberikan kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang, agar terus
bisa melayani kita semua. Tuhan Yesus memberkati.